Jangan berlalu begitu saja. Iya, jangan. Pimpinan Polri hanya mencopot Kapolres Malang. Ini jelas tidak cukup. Selain tak cukup, tindakan mencopot untuk menjawab kemarahan publik sangat jauh dari substansi persoalan yang ada di Polri. Tembakkan gas air mata sebanyak yang digunakan ketika terjadi kericuhan di Kanjuruhan. Tembakkan terus sampai awan gas di dalam stadion itu menumpuk tebal seperti kejadian fatal 1 Oktober. Tutup semua pintu stadion. Nah, baru ngerasain lu. Rekonstruksi Kanjuruhan, suruh 40.000 polisi duduk di stadion, tembakan gas air mata. Termasuk ketua PSSI yang bilang bahwa botol minuman, yang bilang penyelidikan PSSI itu ada ditemukan 42 botol minuman keras. Pak Iwan boleh duduk situ deh, kita tembakin pakai gas air mata. Mau Pak? Bawa keluarga, mau nggak? Supaya lu ngerasain apa yang dirasain sama korban. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masuk ke konten ya. Konten kita kali ini adalah tentang masih tragedi Kanjuruhan. Kan banyak tuh polisinya ngomong begini, ada berita intimidasi. Seperti biasa kalau ada kasus yang diduga pelanggarannya itu dari oknum aparat, akan selalu banyak skenario framing yang beredar di media. Tapi ini ada dari media yang sama lah ya sama kita, bosnya atau manajemennya ya termasuk lah, masih selingkaran ya, dari FNN. Nih beritanya nih. Ini keren ini. Ini bagus. Rekonstruksi Kanjuruhan, suruh 40.000 polisi duduk di stadion, tembakkan gas air mata. Sepakat. Cocok kurasa. Kalau kalian rasa cocok enggak sayang? Kalau kurasa cocok sayang. Kalau memang disuruh begitu.
Kalian mau nggak bagian yang nembak-nembakin? Suruh mereka, kita pakai fasilitas mereka, terus mereka digituin. Mau nggak kira-kira? Terus ditutup. Rekonstruksi dah tuh. Sekarang ngomong begini begitu. Ayo coba nih. Ini ide bagus. Ide brilian. Ide jenius. Ide orang pinter. Oh, oh istimewa ini ide. Oh. Kita baca beritanya ini. Berita yang semangat banget gue ini. Nggak ngerokok gue kalau begini. Oleh Asyari Usman, jurnalis senior FNN. Mudah-mudahan Bapak Asyari Usman umur panjang, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Publik menuntut agar penanggung jawab keamanan di Stadion Kanjuruhan dihukum sesuai kesalahan mereka. Korban 125 orang versi penguasa atau 300 orang versi lain. Nah, sampai korban ada versinya. Dalam pertandingan sepak bola antara Arema Malang lawan Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022 tidak boleh berlalu begitu saja. Iyalah, janganlah. Jangan berlalu begitu saja. Iya, jangan. Pimpinan Polri hanya mencopot Kapolres Malang. Ini jelas tidak cukup. Selain tak cukup, tindakan mencopot untuk menjawab kemarahan publik sangat jauh dari substansi persoalan yang ada di Polri. Benar. Kepolisian kita memang sedang menghadapi masalah besar. Selain bermentalitas Sambo alias mentalitas mafia, jajaran Polri juga memperlihatkan masalah fundamental dalam tugas pengamanan massa. Yang paling mengejutkan adalah penghargaan mereka pada nyawa manusia. Banyak orang yang menilai polisi kita enteng saja menghilangkan nyawa orang atau menjadi katalisator hilangnya nyawa banyak orang. Iya, kayak biasa aja gitu. Aduh. Mereka juga sering sadis. Sebagai contoh, Satuan Brimob tega mengeroyok orang yang sudah terpojok dan lunglai dengan cara yang sangat kejam, termasuk menendang keras, memukul dengan pentungan berkali-kali, menginjak-injak, dan sebagainya. Yang dilakukan beramai-ramai. Iya, beramai-ramai terus bawa senjata, Pak. Lengkap. Coba nggak bawa senjata? Beda ceritanya, gue yakin. Coba nggak bawa senjata? Buy one nggak bawa senjata gitu. Beda ceritanya paling ya, sama masa. Ayo. Itu karena bawa senjata, Pak, diberi kewenangan gitu. Dan kalau melakukan kesalahan, penindakan begitu, nggak ada tindakan hukum ya. Begitukah? Beramai-ramai. Yang tak kalah besar persoalan di kepolisian adalah pelatihan dalam menggunakan senjata penangkal kerusuhan, termasuklah penggunaan gas air mata. Tragedi Stadion Kanjuruhan menunjukkan hal itu. Nggak cuma Kanjuruhan kan, Pak? Banyak. Ya, banyak. Polisi kelihatan tidak paham bahwa gas air mata bisa membuat orang mengalami disorientasi dan tersungkur atau terjerembab di dalam stadion. Terjerembab berarti akan terinjak-injak. Bayangkan pula begitu banyak yang menonton bersama keluarga, termasuk anak-anak dan balita. Mereka ini pastilah sangat rentan bila terjebak dalam semprotan gas air mata. Iya, masa nggak tahu sih polisinya begitu? Otak di mana yang nembak itu? Tapi ini ide bagus. Serius ide bagus, dikumpulin gitu ya. Terus ditembakin gas air mata, pintunya dikunciin. Coba deh. Dalam peristiwa Kanjuruhan, 33 anak-anak melayang. Penyebab kematian mereka ini hampir pasti terkait langsung atau tak langsung dengan gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah semua tribun yang penuh dengan penonton. Apakah polisi tidak tahu bahwa banyak anak-anak yang berada di stadion? Apakah mereka tidak memahami bahwa orang tidak bisa bergerak cepat di gang-gang tempat duduk stadion? Tidakkah mereka memikirkan bahwa penyemprotan gas air mata ke arah tribun pasti akan menimbulkan korban? Jangan yang nembak, Pak. Ada yang ngomong itu salahnya tangga terlalu tajam gitu. Ada yang ngomong begitu, bukan gas air matanya, Pak. Tangga terlalu tajam. Ya. Sulit dimengerti. Tampaknya perlu ada edukasi agar polisi bisa paham, agar mereka tahu konsekuensi fatal yang disebabkan gas air mata. Untuk mencapai pemahaman tentang bahaya gas air mata, edukasi itu harus dilaksanakan dengan praktek langsung. Setelah praktek lapangan dijamin polisi bisa mengerti. Iya, praktek langsung, Pak, praktek lapangan.
Praktik lapangan itu mudah saja. Kerahkan 40.000 polisi dan keluarga, termasuk anak-anak mereka, masuk ke Stadion Kanjuruhan. Jangan ada yang pakai masker. Setelah semua tribun penuh, dimulailah acara inti edukasi penggunaan gas air mata. Tembakan gas air mata sebanyak yang digunakan ketika terjadi kericuhan di Kanjuruhan. Tembakan terus sampai awan gas di dalam stadion itu menumpuk tebal seperti kejadian fatal 1 Oktober. Tutup semua pintu stadion. Nah, baru ngerasain lu. Kalau begitu baru ngerasain ya. Kalian yang ngomong-ngomong itu kesalahan supporter. Coba ngerasain lu. Mungkin edukasi berupa praktek langsung seperti ini yang bisa mengoreksi pikiran polisi tentang gas air mata tanpa merasakan sendiri akibat yang ditimbulkan gas berbahaya itu. Kelihatannya polisi kita akan selalu enteng melepas gas itu untuk melindungi mereka sekaligus melumpuhkan orang lain. Iya, enteng banget. Ini nanti tanggal 10 Oktober nanti ada aksi nih. Siap-siap gas air mata lagi ya. Nanti korban lagi ya. Begitu ya. Praktek rasakan sendiri. Ini bagus juga dijadikan modul rekonstruksi kasus Kanjuruhan. Tim investigasi kapannya akan dipimpin oleh Irjen Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Nah, itu susah. Itu susah. Ya. Pak Iwan Bulenya kan Irjen. Iya. Bintang 2. Iwan Bule. Iya. Agar bisa membuat kesimpulan yang lurus, Iwan Bule sebaiknya juga duduk di stadion tanpa alat pelindung ketika rekonstruksi penembakan gas air mata dilakukan. Keren! Iya, gue mau jadi sukarelawan yang nembakin. Mau gue. Serius, mau. Ya, kalian mau gak guys? Ini ide bagus loh guys. Ya, kalau gue mau banget. Ya, rekonstruksi Kanjuruhan 40.000 duduk di stadion. Terus ketua PSSI ada. Kapolda Jawa Timur ada, dan itu anggota yang turun brimob-brimob itu ada, yang di mobil itu ada, baru suruh Aremania nembakin itu. Wah, itu keren rekonstruksi. Itu pelajaran berharga buat polisi. Supaya begitu ada korban punya rasa kemanusiaan gitu. Lu udah ngerasain jadi manusia. Lu enak pakai pelindung yang nembak-nembak itu. Pakai pelindung, pakai alat. Kalau di ini, wah ini ide bagus ini. Ide bagus. Walaupun nggak mungkin terjadi, tapi ini paling tidak, ini mestinya menjadi buka otak orang-orang yang bilang itu yang salah supporter. Dan ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran aparat-aparat keamanan. Mau nggak kalian duduk di sana, lalu ditembakin begitu? Kalau lu nggak mau, jangan begitu. Dan kalau lu udah begitu, ngaku salah, minta maaf. Buka seluas-luasnya. Kabar siapa yang nyuruh kalian, siapa yang membolehkan, siapa yang memerintahkan. Begitu. Ini keren ini tulisan. Ya guys, viralin deh ini. Viralin ini. Keren ini. Ini keren. Rekonstruksi Kanjuruhan, suruh 40.000 polisi duduk di stadion, tembakan gas air mata. Termasuk ketua PSSI yang bilang bawa botol minuman, yang bilang penyidikan PSSI itu ada ditemukan 42 botol minuman keras. Pak Iwan boleh duduk situ deh, kita tembakin pakai gas air mata. Mau Pak? Bawa keluarga, mau nggak? Supaya lu ngerasain apa yang dirasain sama korban. Jangan bernarasi aja ngeles. Masing-masing bernarasi ngeles. Hadirin yang berbahagia apa Pak Iwan? Mati itu. Coba Pak Iwan duduk situ. Terus ditembakin sama Aremania. Mau? Kalau jawaban kalian nggak mau, wahai aparat, wahai Kapolda Jatim, wahai Pak Iwan Bule, kalau kalian nggak mau mengalami ini, kenapa nggak mau ngaku aja siapa yang nyuruh? Bongkar semuanya, ngaku salah, minta maaf, terima hukuman, selesai perkara. Jangan bernarasi aneh-aneh. Malah ada yang nyalain tangga, terlalu curam. Nggak nyalain gas air mata. Coba yang nyalain tangga itu, coba duduk juga. Di situ, baru, ya keren-keren ini ide. Ya, kalau personil polisi kurang, mungkin anggota dewan mau bantu. Ya, dah gitu guys. Ini ide keren ini, ide keren. Dah, gitu aja konten gua kali ini. Share ini guys, share. Ini harus viral. Ya, ide bagus nih. Nyuruh aparat untuk ngerasain gas air mata. Ya, supaya nggak gampang-gampang nembakin gas air mata ke rakyat gitu. Jangan gampang-gampang. Kalau rakyat aja punya, mungkin lain ceritanya Pak.
Dah ya, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa subscribe, share guys, share. Supaya aparat itu nggak gampang, ya. Nembakin rakyat begitu. Mentang-mentang punya senjata, mentang-mentang punya perlengkapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya enak nembak. Giliran disuruh begini. Mau nggak lu? Pak? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.